Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 8 Januari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Kita awal informasi yang pertama, pemirsa. Bupati Karimun melantik sebanyak 190 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati meminta agar pegawai yang telah dilantik untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang telah menjadi tugasnya. Pelantikan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dilakukan langsung oleh Bupati Karimun, Aun Nur Rafiq, dilaksanakan di Gedung Nilamsari Pemkab Karimun. Adapun yang dilantik sebanyak 190 orang dari berbagai dinas dan berbagai bidang di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karimun. Bupati Karimun Aun Nur Rafiq mengatakan pegawai P3K yang dilantik tersebut yang telah mengikuti seleksi dan tes dengan beberapa formasi yang dibutuhkan. Bupati juga meminta kepada pegawai yang dilantik untuk dapat menjalankan pekerjaan yang diemban dengan baik dan meningkatkan kinerja untuk Pemkab Karimun. Pelantikan jabatan fungsional di dinas tertentu sebanyak 7 orang, kemudian penyerahan SK, P3K dan pengambilan sumpah jabatan sebagai PNS itu sebanyak 190 orang. Tentunya dalam kesempatan ini sekali lagi saya akan mengucapkan selamat kepada 7 orang PNS yang telah dilantik dalam jabatan fungsional. Kemudian selamat kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebanyak 190 orang. Mudah-mudahan mereka semua dapat bekerja dengan baik. Dan tadi telah saya sampaikan jumlah ASN ditambah dengan CPNS ditambah dengan P3K lebih kurang ada 4.640 orang. Kemudian pegawai kontrak ditambah dengan insentif ada 4.000 lebih. Totalnya ada ASN, non-ASN dan kontrak itu semuanya lebih kurang 8.860 orang di lingkungan Kabupaten. Adapun pegawai P3K yang mengikuti pelantikan tersebut diantaranya adalah tenaga pendidik atau guru, kesehatan, dan juga pegawai fungsional di lingkungan Pemkab Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis perakiraan cuaca untuk Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mengeluarkan peringatan dini potensi terjadinya hujan lebat disertai gelombang tinggi. Peringatan tersebut berlaku mulai tanggal 7 Januari 2024. BMKG memperkirakan diakibatkan oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara, umumnya bergerak dari barat laut, timur laut dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 30 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur selatan dengan kecepatan berkisar 6 sampai 25 knot. Dalam situasi seperti ini, para pelaut dan nelayan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi meskipun tidak ada peringatan. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna, perairan Subi Serasan, perairan selatan Kepulauan Anambas, dan perairan utara Sambas. Sementara gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Natuna, perairan Subi Serasan, perairan barat Kepulauan Natuna, dan perairan utara Kepulauan Anambas. Sedangkan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Natuna. Kondisi demikian dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti genangan air dan tanah longsor. BMKG menghimbau masyarakat untuk memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter. Kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang 2,5 meter. Kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang 4 meter.
Perakiraan cuaca ini disediakan oleh BMKG sebagai panduan untuk masyarakat Natuna. Tetap perhatikan perkembangan cuaca setempat dan pastikan untuk selalu siap menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah. Jaga kesehatan dan keselamatan diri saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi cuaca tidak menentu seperti saat ini. Masyarakat dapat mengakses informasi cuaca terkini dengan bisa melihat Instagram BMKG Ranai dan Facebook Info BMKG Ranai. Dari Natuna, Ricky Rinovski melaporkan. Kita balik ke Batam, pemirsa. Artis TikTok asal Jakarta Satria Mahathir atau yang dikenal sebagai Cogil melakukan pengeroyokan terhadap pelajar di Batam, Kepulauan Riau. Belakangan diketahui TikTokers viral karena kontennya kontroversial tersebut mengeroyok korban berinisial Rat, anak anggota DPRD Kebri, Nyanyang Haris Pratamura. Kejadian tersebut bermula saat seleb TikTok tersebut menghadiri perayaan malam tahun baru di salah satu kafe di Tiban, Kecamatan Sekupang, Batam. TikTokers viral karena alergi pacaran dengan cewek Android tersebut juga datang dari Jakarta bersama temannya. Di kafe terjadi persinggungan dengan korban lalu dilanjutkan di luar kafe. Pelaku melakukan pengeroyokan bersama temannya. Pengeroyokan tersebut dilakukan pelaku pada malam pergantian tahun baru. Pelaku melakukan pengeroyokan pada malam pergantian tahun, yakni pada Senin sekitar pukul 1 dini hari. Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh pelaku bersama 3 orang temannya, yakni DJ, RSP, dan ADV. Keempat orang pelaku sudah kita lakukan penahanan. Satria yang aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memiliki pengikut sebanyak 54,4 ribu orang di akun Instagram pribadinya, @Satria Mahathir. Meski kontroversial, Satria terus menjadi figur yang memikat perhatian publik melalui kehidupan pribadi dan kiprahnya di dunia maya. Penyebabnya adalah pelaku dan salah satu daripada tersangka bersinggungan bersenggolan badan di dalam kafe tersebut, lalu terjadi cekcok mulut antara yang bersangkutan, terjadinya pertikaian, lalu dilanjutkan di luar, dan pada saat di luar kafe itulah korban dilakukan pengeroyokan oleh para pelaku. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 80 ayat 1 JO pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 170 KUHP ancaman 5 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Areal olahraga masyarakat Lingga di Implasmen Dabo Singkep kini tidak lagi ramah anak-anak. Tidak ada pembatas jalan di arena maraton, membuat orang tua khawatir saat maraton bersama anaknya. Jalan utama Implasmen bekas PT Timah Dabo Singkep yang setiap harinya pagi dan sore selalu ramai oleh warga yang maraton, bahkan hari Sabtu dan Minggu mencapai ribuan orang yang maraton. Tidak adanya pembatas jalan membuat orang tua khawatir saat membawa anak-anak mereka maraton bersama, dikarenakan banyak kendaraan roda 2 dan 4 lalu lalang di area maraton Implasmen Dabo Singkep. Salah satu warga Dabo, Debbie, mengatakan setiap kali maraton di Implasmen, dirinya selalu was-was karena banyak kendaraan yang lalu lalang, takut anak ditabrak saat lepas dari pengawasan. Nggak nyaman ya Pak, harusnya untuk kendaraan motor atau mobil harusnya nggak usah masuk, kayak Car Free Day gitulah. Jadi yang anak-anak yang bawa anak kecil pun aman, mau lari-lari ke sana kemari juga nyaman kan. Kalau ada kendaraan, orang tuanya pun olahraga nanti nggak fokus juga ngejar anaknya, takut ketabrak nanti ada mobil atau motor yang lewat. Untuk kedepannya lebih
amankan lah untuk kendaraan. Mungkin kalau mau lewatnya sebelah sana aja, tak usah lewat di sini, masuk ke daerah sini. Hari Minggu aja. Karena kan kerja hari Minggu libur. Oke. Nyaman, memang harusnya seperti itu ya kan, untuk memang khusus olahraga kan. Makasih. Masyarakat pun aman, nyaman, tenang. Nggak ada tempat lain juga Ya, kan? nggak ada tempat lain. Enaknya memang di sini. Oke, Kak. Warga Dabu Singkep juga berharap ada Car Free Day di setiap hari Minggu di Implasmen Dabu Singkep, dikarenakan tidak ada lagi tempat ramah maraton di Dabu Singkep Lingga. Dari Lingga, Paino melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, di bawah kepemimpinan Andi Hendra Suryaka sebagai Kabandara, Bandara Letung yang terletak di ujung utaranya Indonesia terus memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang dengan berbenah diri di sektor terminal penumpang dan runway untuk menuju bandara yang lebih baik. Bandara Letung Andi Hendra Suryaka mengatakan bahwa saat ini Bandara Letung terus berbenah diri menuju lebih baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah daerah. Ini alhamdulillah berkat dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Anambas untuk memiliki bandar udara yang lebih nyaman, lebih layak untuk melayani kegiatan penerbangan di Bandar Letung tercapai. Tahun 2023, jadi kemarin, Desember, kita sudah selesai pembangunan Bandar Udara Letung, pengembangan terminal yang awalnya 600 meter persegi menjadi 1.200 meter persegi. Tentunya harapan kami sebagai pelaksana penyelenggara bandar udara di Bandar Letung nantinya bisa memberikan dampak dan manfaat untuk pengguna jasa di Bandar Letung itu sendiri. Sehingga masyarakat nanti lebih aman, nyaman, dan tentunya akan lebih lancar melakukan kegiatan penerbangan di bandara ini. Ya, tentunya dalam pengembangan terminal ini kita tidak meninggalkan kearifan lokal masyarakat Melayu yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Anambas. Kami menampilkan beberapa tampilan-tampilan seperti kapal, bahkan bentuk terminal sendiri mirip-mirip dengan kapal yang mungkin kita tahu, sama-sama tahu bahwa ini adalah daerah kepulauan. Dan beberapa interior kita menampilkan juga batik cual yang menjadi ciri khas batik Kabupaten Anambas. Ini harapannya juga ada semacam etalase, jadi Kabupaten Anambas bisa menjadi pintu gerbang dan menjadi objek pertama yang nanti dilihat masyarakat yang datang di Kabupaten Anambas. Saat ini, Bandara Letung telah selesai membangun terminal penumpang yang dulunya hanya menampung puluhan penumpang. Kini Bandara Letung bisa menampung ratusan penumpang. Hal tersebut berkat dukungan penuh dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah. Dirinya berharap terminal yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat bisa dijaga dan dirawat agar tetap asri dan nyaman, sehingga Bandara Letung banyak diminati oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sehingga nantinya Bandara Letung bisa mendukung pendapatan asli daerah atau PAD bagi daerah, provinsi maupun pusat. Uji coba terminal penumpang yang dilaksanakan hari ini merupakan uji coba pertama kali sejak dibangunnya hingga selesai. Antusias para penumpang sangat terlihat dengan dibuktikannya fasilitas pendukung yang dimiliki Bandara Letung yang bernuansakan Melayu dan kearifan lokal Kepulauan Anambas yang dibuktikan dengan motif interior, kain cual, serta bentuk kapal dan pernak-pernik gambar ikan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, lahan di Kabupaten Lingga masih banyak yang kosong dan banyak yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Petani asal Kota Batam nekat bermigrasi ke Lingga menjadi petani cabai merah mendulang cuan di tanah rantau. Adalah Budiman atau dikenal dengan sebutan Bud Cabe. Pria asal Lampung yang sukses menjadi petani di Batam selama belasan tahun. Nekat hijrah ke Kabupaten Lingga menjadi petani cabai merah, memanfaatkan lahan kosong. Di lahan kosong seluas hampir 1 hektar di Desa Batu Kacang Lingga, dirinya menanam 6.000 batang cabai merah, dibantu 1 orang pekerja. Kondisi tanah yang subur dan dibantu pupuk kandang. Dipanen perdananya diperkirakan mencapai 6 ton dengan harga jual per kilo Rp60.000. Petani cabai Dabu Singkep Budiman mengatakan
Awalnya berani hijrah ke Lingga dari Batam, melihat kontur tanahnya yang diyakini sangat cocok untuk pertanian hortikultura. Awalnya memang saya dari Batam pindah ke Dabuk ini karena nengok potensi di Dabuk memang cocok sebenarnya untuk tanaman pangan hortikultura. Cocok untuk tanaman cabai itu sangat cocok. Dan ku tengok harga di sini memang sangat lumayan tinggi. Sehingga di Dabuk ini sebenarnya sangat cocok untuk bercocok tanam. Untuk pasaran kalau kita skala di Dabuk itu cukup. Cuman kalau kita skala besar kita harus ekspor ke Batam. Nah, kayak sekarang ini kita ini kan harus ekspor ke Batam. Ini sebenarnya tanaman ini cuma sekitar kurang lebih 6.000. Kalau setengah hektar itu 10.000. Ini cuma 6.000 saya tanam. Nggak nyampe setengah hektar. Kalau planning saya kemarin sambil saya di sini sambil jualan benih. Sebenarnya di lahan di dalam ada, tapi saya sengaja ke sini itu jualan benih sambil bercocok tanam. Dana ya lumayan sekarang untuk pemasaran sekitar 65 sampai 70 ribu per kilo. Nah, semalam petik dapat sekitar 46 kilo panen perdana. Untuk pupuk tanaman cabai merah yang ia tanam, dirinya memanfaatkan kotoran hewan ternak di Dabuk Singkep, seperti kotoran ayam dan kerbau. Selain harganya yang ekonomis, mampu menjaga pengeluaran produksi pertanian. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun merilis capaian kinerja tahun 2023 dan di tahun 2023 penerimaan capaian pendapatan negara bukan pajak terkumpul sebesar 10,5 miliar rupiah. Capaian kinerja tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun terus mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor Imigrasi Karimun. Dilihat dari data Imigrasi Karimun, untuk penerimaan pendapatan negara, bukan pajak terrealisasi, sebesar 10,5 miliar lebih. Angka tersebut melebihi target Kantor Imigrasi Karimun, yang dimana ditargetkan sebesar 3,3 miliar rupiah. Lalu penyerapan anggaran DIPA di tahun 2023 juga terrealisasi sebesar 7,5 miliar rupiah. Selain itu di tahun 2023, pihak Imigrasi Karimun juga telah menertibkan paspor sebanyak 21.972 paspor biasa dan 362 paspor elektronik dari layanan Easy Paspor yang dilaksanakan di berbagai lokasi di Karimun. Pihak imigrasi juga melakukan penolakan keberangkatan ke luar negeri terhadap 773 warga negara Indonesia, serta telah mendeportasi warga negara asing sebanyak 26 orang yang didominasi dari warga negara Tiongkok. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun, Zulmanur Arif mengatakan, capaian Kantor Imigrasi Karimun ini merupakan bentuk kerja keras Imigrasi Karimun yang juga bekerja sama dengan instansi terkait. Kantor Imigrasi Karimun telah menerbitkan paspor untuk 48 halaman sebanyak 21.972. Kemudian paspor elektronik yang per 1 September itu Kantor Imigrasi Karimun diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan paspor elektronik dan sudah tercapai sebanyak 362 paspor.
Selain merilis berbagai capaian kinerja kantor imigrasi Karimun, ternyata imigrasi Karimun juga menerima berbagai penghargaan berkat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat di wilayah kerjanya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gunung Ranai adalah gunung yang terletak di Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Gunung Ranai merupakan gunung dataran rendah sebab ketinggiannya hanya 1035 meter di atas permukaan laut. Hutan Gunung Ranai menjaga keseimbangan dengan keaslian alam berbagai jenis pohon yang rindang dengan suasana air terjun mengalir deras dari puncak gunung. Menjadi salah satu kawasan geopark nasional, Pulau Natuna di Kepulauan Riau kini menjadi salah satu destinasi yang dicari para wisatawan. Bagi pecinta alam, gunung ini sangatlah cocok untuk didaki. Terlebih bagi para pemula, hutannya masih terjaga secara asri. Itu bisa dilihat dengan tumbuhnya pohon dan rimbun di sekitar gunung untuk mencapai puncak. Para pendaki harus melampaui 3 puncak berupa tebing batu dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung ini merupakan gunung dataran rendah. Ketinggiannya berkisar antara 1035 meter di atas permukaan laut. Sementara puncak ketiga, puncak tertinggi bernama Puncak Datuk Panglima Husin. Seperti 2 puncak sebelumnya, Puncak Datuk Panglima Husin juga merupakan tebing dengan ketinggian kira-kira 200 meter. Gunung ini terletak di Pulau Bunguran, lebih tepatnya di Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, berjarak 10 km dari kota Ranai. Para pelancong yang mendaki gunung ini akan menemukan fenomena menarik, yaitu gradasi jenis-jenis tanaman dari hutan dataran rendah hingga hutan dataran atas, seperti lukisan alami. Keindahan panorama Gunung Ranai memang sangat memukau. Pada ketinggian tertentu, para pendaki akan menemukan tipe-tipe vegetasi yang memperlihatkan ciri khas pegunungan dataran atas, dan untuk mencapai puncak Gunung Ranai, para pendaki harus melampaui 3 puncak berupa tebing batu dengan ketinggian yang berbeda-beda. Dulunya nelayan bisa memprediksi cuaca melihat kondisi Gunung Ranai, arah burung terbang hingga mengikuti hari besar tradisi masyarakat di darat. Tradisi nelayan Natuna melihat petunjuk melaut dari tanda alam sudah mulai memudar. Sekarang mereka beralih menggunakan petunjuk digital, mulai dari aplikasi smartphone hingga GPS. Prediksi cuaca alam secara alami oleh nelayan Natuna tidak hanya melalui gunung, tetapi juga dilihat dari petir yang datang. Kalau petir tiba-tiba datang sekitar sore hari, itu pertanda angin barat daya akan terjadi. Tidak hanya tanda alam, juga ada kepercayaan nelayan Natuna melaut pada dianjurkan pada hari Jumat. Pasalnya sudah beberapa generasi nelayan selalu mendapati ketika hari Jumat cuaca untuk mulai melaut lebih teduh. Dari Natuna, Riki Rinovski melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, anggrek adalah salah satu di antara sejumlah tanaman yang menjadi favorit pecinta flora. Selain indah, anggrek memiliki daya tahan lebih lama dibanding tanaman lain. Keindahan warna anggrek dipercaya mampu menghilangkan stres. Seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Suharko Feni. Di balik kesibukannya menjalani profesi sebagai kepala desa, baik itu mengurusi administrasi pemerintahan dan permasalahan warga di desa. Dirinya rutin mengoleksi tanaman anggrek lokal yang ia dapatkan dari hutan Pulau Singkep. Di sela waktu setelah kerja sebagai kepala desa, ia habiskan waktu merawat anggrek di halaman rumahnya, sambil menghilangkan stres dari aktivitas kerja.
Kepala Desa Batu Kacang Suharko Feni mengatakan koleksi anggrek awalnya melihat cantiknya anggrek di TV, lalu bersama rekannya mencari anggrek lokal di seputaran hutan Pulau Singkep. Sukanya lihat anggrek-anggrek itu, anggrek-anggrek yang ada, namun di luar itu kita lihat bagus-bagus, tapi khususnya di Kabupaten Lingga di Singkep ini rupanya kita juga punya anggrek, ya hobinya, karena kita juga mau rencananya kemarin itu mau memperkenalkan banyak masyarakat kita, warga kita, bahwa Lingga khususnya Singkep juga ini mempunyai anggrek lokal. Jadi dari situ saya juga berminat untuk mencari anggrek-anggrek yang ada di Lingga, khususnya saya ini mencarinya di sekitar Pulau Singkep. Di Singkep itu kita ke daerah Gunung Lanjut, di Singkep Barat, kemudian di daerah sekitar Maruk Tua kecil, kemudian di Tangsirasep sana juga. Kita ada beberapa orang kawan yang juga hobi yang sama ini mencari anggrek ini. Kita kemarin ada ber-6 orang. Kalau yang sudah ada ini tak di luar anggrek, termasuk tanaman jenis lain ya. Mungkin ada sekitar hampir 100. Total ratusan tanaman hias dari hasil hutan Pulau Singkep selain anggrek juga terdapat berbagai macam jenis tanaman hias, seperti bunga tanduk rusa, kantung semar, daun janda bolong, serta berbagai macam jenis koleksi kaktus. Dari Lingga, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kepulauan Anambas bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Anambas nomor 176 tahun 2023 tentang zonasi pemasangan APK. Komisioner Bawaslu Kepulauan Anambas, Novelino, membenarkan bahwa hari ini kegiatan dilaksanakan di seluruh kecamatan dan desa di Kepulauan Anambas. Nantinya kegiatan penertiban APK tersebut akan berakhir pada hari Sabtu, mengingat rentan kendali untuk menuju ke titik lokasi pemasangan APK yang cukup ekstrim seperti Siantan FI Kecamatan Selatan. Untuk di ibu kota kabupaten sendiri, pihaknya melaksanakan penertiban di 3 titik, yaitu Desa Tarempa Barat, Desa Sri Tanjung, dan Kelurahan Tarempa. Penertiban kali ini untuk jumlah keseluruhan belum diketahui, namun untuk di wilayah ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, sekitar 40 lebih APK diamankan dan ditertibkan oleh Bawaslu dan Satpol PP. Novelino berharap kepada partai politik maupun calon independen seperti DPD agar melakukan pemasangan APK pada titik lokasi sesuai dengan surat keputusan KPU Kepulauan Anambas nomor 176 tahun 2023. Dan jika melakukan pasangan APK di luar zonasi seperti di rumah warga atau pekarangan warga, agar terlebih dahulu meminta izin kepada warga tersebut, mengingat ada sejumlah keluhan warga yang telah sampai ke Bawaslu Anambas. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga hari Sabtu ke depan. Untuk tahap pertama, mengingat masa kampanye akan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Untuk itu diharapkan agar tertib untuk melaksanakan pemasangan APK di areal yang sudah menjadi keputusan dari KPU Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, informasi dari Anambas tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini edisi Senin 8 Januari 2024. Akhirnya saya Lisa Idah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.